Perkenalkan, nama saya Fatur Rosa Purwasati. Saya dari Tegal, Jawa Tengah. Saya sekarang sedang belajar di Akademi Komunikasi Radia Binatama. Sedang duduk di semester 2 dan jurusan yang saya ambil adalah broadcasting. Mengenai moto hidup, bicara tentang moto hidup, saya memiliki moto hidup: gapailah citamu, gapailah keinginanmu dengan cara berikhtiar dan bertawakal. Maksudnya gimana? Jadi berikhtiar, berusahalah semaksimal mungkin, semampu kamu, sampai titik darah menghabis. Setelah itu, setelah kamu berusaha, janganlah lupa berpasrah diri, bertawakal. Pasrahlah semua urusanmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati kamu lebih nyaman, lebih adem. Ya, setidaknya kamu tidak tergesa-gesa. Kamu masih punya Tuhan, masih punya Allah SWT yang membimbing kamu, yang menemani kamu, yang support kamu. Saya akan share pelajaran atau ilmu yang sudah saya pelajari di mata kuliah pendidikan karakter. Ada 3 aspek, yaitu ada pola pikir, yang kedua perubahan, dan yang ketiga ada kebiasaan manusia yang efektif. Oke, yang pertama ada pola pikir. Pola pikir itu apa sih? Pola pikir itu adalah sebuah fundamental yang berasal dari diri manusia, diri seseorang, yang biasanya itu ditanamkan sejak kecil. Dan pola pikir biasanya kita sebut mindset, kan? Tahu nggak mindset? Jadi apa sih pentingnya pola pikir untuk seseorang? Jika seseorang memiliki pola pikir, kehidupan mereka akan tertata. Kehidupan mereka akan bisa menentukan jalan mana yang mereka akan tuju. Misalnya ini, kita sudah memiliki sebuah tujuan itu penting bagi kita, jadi kita harus lakukanlah tanpa mendengarkan kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain di sini ada hal yang negatif, ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Ya, secara tidak langsung kita harus berpositive thinking, berpikir positif. Itu untuk apa? Ya, kita bisa menjadi lebih tegar, lebih percaya diri, fokus pada target, dan banyak hal yang positif untuk kita dapatkan. Yang kedua yaitu perubahan. Perubahan ini memiliki 2 sisi, perubahan maju, perubahan mundur. Nah, kita akan melakukan perubahan dengan hal yang sederhana saja, tapi dengan syarat harus terus-menerus perubahannya sedikit demi sedikit akan membuahkan hasil. Perubahan ini adalah sebuah proses dalam diri seseorang untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan itu semua tergantung pola pikir kita untuk menanggapi sesuatu hal. Selanjutnya ada kebiasaan manusia yang efektif. Yang pertama adalah menjadilah proaktif. Maksudnya gimana? Maksudnya kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, entah masa lampau atau masa sekarang. Misalnya kita mulai pilihan antara pilihan dari prinsip atau pilihan yang berdasarkan dari suasana hati. Jadi mulai sekarang berpikirlah untuk memiliki sebuah tujuan yang tepat. Itu akan memberitahu kita apakah tujuan kita sudah benar atau belum. Yang kedua ada mendahulukan yang utama. Nah, di sini adalah ajang bagi diri kita sendiri secara individual, bagaimana kita bisa memilih antara yang utama, yang penting, atau yang tidak penting. Nah, disinilah aspek yang kita gunakan untuk memilih atau mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu berpikir menang atau menang. Nah, di sini kita akan menjadikan kesepakatan dengan orang lain untuk menguntungkan, untuk saling menguntungkan, dengan cara ya kita tidak menolak pemikiran mereka dan kita tidak berpasrah diri dengan mereka. Jadi kita saling bertukar pikiran untuk tujuan yang sama. Dan aspek selanjutnya yaitu mewujudkan sinergi. Bagaimana kita melakukan sebuah hal untuk menunjang tujuan kita. Bukan dengan cara aku, bukan cara saya, kamu, dan sebagainya hal, tapi cara kita. Kita akan membuat sebuah kerjasama, tim, kru, untuk menunjang tujuan kita. Dengan skill individual yang dijadikan satu, itu membuat untuk mempermudah tujuan kita bersama. Dan yang selanjutnya ada
mengasah gergaji, di mana kita akan mempelajari hal baru yang mendasar seperti fisik, emosional, mental, dan rohani. Dan hal tersebut yang untuk menunjang tujuan kita, target kita. Dari beberapa hal kebiasaan yang saya sebutkan, saya memilih mengasah gergaji karena memperbarui skill atau sifat kita akan menimbulkan sebuah hal-hal atau experience baru. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya share tentang mata kuliah perkembangan karakter. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang keliru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.